Cerita diawali saat Ji-eun terbangun dari tidurnya. Melihat kekasihnya belum juga tidur. Saat menghampiri kekasihnya, dia pun dibuat kaget. Karena sang lelaki sudah tak sadarkan diri, berlumuran darah. Ji-eun melihat Hong Hwa menghampirinya dengan penuh amarah dan menusukkan benda tajam. Namun semua itu hanya mimpi dari Hong Hwa. Setelah nyawanya terkumpul dari tidurnya, Hong Hwa lalu beraktivitas. Dia membuat desain gambar. Di tempat berbeda ada seorang wanita memohon agar dibebaskan oleh lelaki yang membawanya senjata tajam dan memukulkan kepada wanita itu. Saat bangun tidur, Sang Jun dihubungi oleh rekannya agar segera datang ke TKP karena ada kasus yang amat darurat. Tiba di TKP, diinformasikan rekannya sudah dari 2 jam yang lalu ditemukan mayat yang sudah dimutilasi menjadi 8 potong bagian. Hal ini mirip dengan kasus Mingadong. Atasannya pun segera memerintahkan untuk menyelidiki kasus ini agar korban tidak berjatuhan kembali. Hong Hwa masih setia dengan membuat desain gambarnya. Namun tiba-tiba tidak konsentrasi karena suara bising dari balik atapnya. Dia pun segera mendatangi tetangganya dan menegurnya, disarankan untuk berolahraga di luar saja karena suaranya mengganggu aktivitasnya. Namun tetangganya tak terima teguran dari Hong Hwa. Dia malah menganggap bahwa Hong Hwa sangat sensitif dan membuatnya amat berkeringat. Hong Hwa lalu meminta tetangganya datang ke rumahnya agar tahu betapa berisiknya suara yang dikeluarkan. Tetangganya malah meminta Hong Hwa keluar dari apartemen ini bila tidak nyaman. Hong Hwa pun pergi dengan lesu. Lanjut, dia harus bekerja di minimarket. Hong Hwa melihat ada customer yang bertindak mesum sendirian saat berbelanja. Seolah tidak tahu apa, namun kelihatan jijik. Mau tidak mau dia harus melayani kegiatan transaksi dengan lelaki mesum itu. Esok harinya Hong Hwa pun bertemu dengan Ji-eun. Disadarinya dia sudah lama tidak bertemu dengan Ji-eun. Namun Ji-eun mengingatkannya bahwa baru minggu lalu dia bertemu dengan Hong Hwa. Ji-eun lalu hendak menceritakan tentang mimpi aneh yang dia alami. Namun tidak jadi menceritakannya. Dirasanya mungkin dia hanya stres karena akan pameran. Ji-eun lalu menanyakan kabar ayah dari Hong Hwa. Hong Hwa hanya menjawab tidak ada perubahan. Ji-eun pun lalu berharap agar ayah Hong Hwa kondisinya dapat segera membaik. Hong Hwa lalu menanyakan progres pameran Ji-eun. Ji-eun memberitahu Hong Hwa bahwa tinggal tahap akhir saja. Dan dia berharap Hong Hwa dapat meluangkan waktu untuk datang ke pamerannya. Dia juga berharap agar Hong Hwa dapat mewujudkan pamerannya. Setelah itu, Hong Hwa bertemu dengan ayahnya, yang menyatakan bahwa sudah cukup ayahnya diurus oleh Hong Hwa dan ibunya. Karena biaya rumah sakit ayahnya, Hong Hwa menyerah dengan pameran impiannya. Ayahnya pun meminta maaf karena tidak dapat membantu mewujudkan impiannya. Hong Hwa lalu menyatakan bahwa ia bisa membuka pameran nanti di saat dirinya mau. Menurutnya sekarang tidak begitu penting. Hong Hwa lalu pamit untuk pergi, dan dirinya terbangun dari tidurnya. Sudah ada Yeong, seorang psikiater, menunggunya menanyakan perkembangan kesehatan Hong Hwa. Dirasakan oleh Hong Hwa bahwa insomnianya semakin serius, hampir tidak bisa tidur tanpa obat. Yeong menyarankan agar jangan terus meminum obat, karena jika terus mengkonsumsi, Hong Hwa pun tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga mimpi, atau mendapatkan efek samping obat yang cukup serius seperti mengalami koma. Hong Hwa lalu mengunjungi ayahnya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit ditemani oleh ibunya. Hong Hwa ikut menemani ayahnya. Di kantor kepolisian, Sang Jun beserta rekan lainnya mengadakan meeting. Hasil penyelidikan polisi mengenai kasus pembunuhan berantai yang semakin darurat telah diketahui. Sinyal telepon terakhir korban di Kyungdong terletak 30 km lebih dari tempat mayat ditemukan, namun dekat dari 2 mayat lainnya. Karena medannya ladang, sawah, dan pegunungan, para polisi pun kesulitan mencari saksi, apalagi CCTV. Di tempat kerjanya, Hong Hwa mendapatkan perlakuan buruk dari customernya. Dia pun hanya bisa bersabar.
Pulang ke kediamannya dengan membawa rasa letih, namun dia tidak bisa beristirahat karena suara bising kembali hadir dari atapnya. Dia yang tidak bisa istirahat akhirnya memutuskan untuk mendesain gambar. Namun lagi dan lagi dia tidak bisa berkonsentrasi karena suara bising dari tetangganya. Honghua lalu tertidur dan dia memimpikan Ji-eun dalam kondisi luka-luka. Dia lalu mendapati lelaki yang pernah dia temui yang mengatakan bahwa menyenangkan karena Honghua bisa memasuki mimpi orang lain juga. Seketika Honghua pun terbangun dari tidurnya. Dia langsung menghubungi Ji-eun menanyakan kabarnya karena dia baru saja bermimpi buruk mengenai Ji-eun. Ji-eun yang dalam kondisi baik-baik saja lalu menceritakan mimpinya yang dialaminya yang sangat kejam kepada Honghua, sehingga dia pun tidak bisa menceritakan detailnya. Saat di parkiran kediamannya, Ji-eun lalu dibius oleh seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Dia yang telah sadarkan diri ternyata disekap oleh lelaki itu, yang menyatakan bahwa lelaki itu akan melindunginya. Di tempatnya bekerja, Honghua didatangi oleh saudara Ji-eun yang menanyakan keberadaan dari Ji-eun yang sudah berhari-hari tidak pulang. Honghua pun menenangkan mungkin Ji-eun stres karena acara pamerannya yang akan berlangsung dan kemungkinan dia sedang menenangkan diri. Saudara Ji-eun lalu meminta Honghua agar menghubunginya bila Ji-eun menghubungi Honghua. Saat sudah berada di rumahnya dengan kegiatan mendesainnya, Honghua lagi-lagi tidak merasa fokus karena tetangganya membuat bising kembali. Dia lalu meminum obat dan mencoba untuk tidur. Honghua mendapati Ji-eun di ruangan yang kelam. Ji-eun menceritakan bahwa dia diculik dan meminta untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak mengetahui lokasinya saat ini berada. Tiba-tiba, Ji-eun meminta agar Honghua lari karena terlihat sosok lelaki psiko membawa senjata tajam menuju ke arahnya. Honghua pun terbangun dari tidurnya. Honghua membawa sketsa wajah lelaki psiko dalam mimpinya dan melaporkannya ke Sang Jun sebagai anggota kepolisian. Meminta Sang Jun untuk menemukan lelaki sesuai sketsa yang dia buat, karena otomatis temannya yaitu Ji-eun akan ditemukan. Namun Honghua tidak mengetahui lokasi TKP dan dia pun kesulitan untuk menjelaskan lebih jauh kepada Sang Jun. Sang Jun mengungkapkan jika TKP tidak diketahui, polisi tidak bisa memulai penyelidikan. Sang Jun pun meminta Honghua menjelaskan secara rinci untuk mendapatkan bantuannya. Honghua lalu jujur dia bisa memasuki mimpi orang lain dan temannya meminta bantuannya dari dalam mimpinya. Sang Jun tiba-tiba meremehkan mimpi Honghua dengan menyatakan bahwa Honghua melaporkan kasus yang dilihat dalam mimpi. Sang Jun menganggap bahwa itu hanya omong kosong. Dia lalu menyarankan Honghua agar pergi ke rumah sakit terdekat. Honghua lalu mencari ruangan kosong di kantor kepolisian dan dia pun meminum obat lalu tertidur. Honghua melihat Sang Jun berlari ke sana kemari dan menghentikan Sang Jun, mengatakan bahwa Sang Jun harus percaya kepadanya. Sang Jun yang tidak mengenali Honghua dijelaskan oleh Honghua bahwa dia bertemu di kantor polisi beberapa saat lalu. Lebih lanjut, Honghua menyatakan bahwa keberadaannya sekarang adalah dalam mimpi Sang Jun. Honghua meminta agar Sang Jun menolongnya karena nyawa temannya terancam. Honghua pun memberikan kartu nama kepada Sang Jun agar dia bisa lebih paham dan mempercayai perkataannya. Sang Jun lalu mengejar kembali lelaki yang berlari dan ternyata dia adalah rekan kerjanya yang akan menembaknya. Sang Jun lalu terbangun dari tidurnya dengan terkaget-kaget. Di meja kerjanya dia menilik sketsa dari Honghua. Dia yang mengingat telepon dan alamat yang ada dalam kartu nama dalam mimpi, segera menulis alamat dan menghubungi nomor telepon dari kartu nama itu. Tersambung dengan Yeong, psikiater dan peneliti senior. Tanpa berkata apa-apa, Sang Jun merasa kaget dan dia pun bergegas pergi. Sang Jun yang tiba di hadapan Yeong dijelaskan bahwa memang mungkin tidak masuk di akal. Tapi orang yang mengalami situasi di mana seseorang sadar mimpinya adalah mimpi itu dinamakan mimpi sadar. Gejala khasnya bisa mengendalikan mimpi. Sang Jun pun baru mengerti setelah dijabarkan dengan teori. Sementara itu di rumah sakit, Honghua mendengarkan curhatan ibunya yang lelah mengurus ayahnya. Karena sudah menghabiskan uang namun tidak ada perkembangan. Honghua menenangkan ibunya dengan meyakinkan bahwa ayahnya akan segera siuman. Dia pun menegaskan bahwa akan mengurus tagihan rumah sakit. Honghua hanya meminta ibunya untuk tetap semangat. Sang Jun lalu menemui Honghua, meminta penjelasan lebih dalam karena dia tahu bahwa Honghua masuk ke dalam mimpinya.
Honghua menjelaskan awalnya bahwa tahun lalu dia melakukan uji klinis untuk obat baru di perusahaan farmasi untuk biaya rumah sakit ayahnya. Obat tersebut untuk mengobati depresi untuk bisa tidur. Namun semenjak mengkonsumsi obat itu, Honghua tersadar memiliki kemampuan yang aneh, yaitu dapat memasuki mimpi orang lain. Sang Jun lalu meminta Honghua untuk mencari tahu lokasi temannya jika ingin tetap menyelamatkannya. Dengan masuk ke dalam mimpi temannya, Ji-eun yang masih disekap tak berdaya, borgol pergelangan kakinya hendak dilepaskan oleh seorang anak kecil. Mendengar hentakan langkah kaki, anak itu pun segera berlari keluar ruangan. Lelaki psiko mengikuti anak itu yang terlihat olehnya anak itu diperlakukan kasar oleh ayahnya dan juga ibunya yang tak berdaya penuh dengan luka. Anak itu pun meminta maaf, namun ayahnya malah terus bertindak kasar. Di kantornya, Sang Jun bertemu dengan rekannya yang membawa istrinya. Sang Jun terlihat gelagapan kaku karena rekannya amat mesra kepada istrinya. Namun istri rekannya merespon negatif. Sang Jun lalu pergi agar rekannya bisa meluangkan waktu bersama istrinya. Istri rekannya malah juga pergi meninggalkan suaminya. Sementara itu, setelah meminum obat, Honghua tertidur dan sudah ada di ruangan yang gelap. Dia bertemu dengan lelaki psiko yang pernah ada dalam mimpinya. Dilansir sudah menunggu Honghua dan lalu meminta Honghua untuk mengikutinya jika ingin menyelamatkan Ji-eun. Sampai di kediaman Honghua, lelaki psiko menanyakan sejak kapan Honghua bisa memasuki mimpi orang lain. Honghua pun bercerita sejak tahun lalu dia yang mengkhawatirkan ayahnya karena koma di rumah sakit, mengharuskan harus meminum obat agar bisa tertidur. Lelaki psiko lantas iri karena pastinya banyak kenangan indah bersama ayah Honghua. Saat merasakan suara bising kembali, Honghua malah diberi senjata oleh lelaki psiko. Dia pun meniadakan tetangganya dengan senjata itu. Dan melihat lelaki mesum di minimarket, dia segera meluncurkan pelurunya. Honghua melampiaskan emosinya. Honghua lalu mendekati Ji-eun yang sedang melihat lelaki tampan sedang melukis. Lelaki itu melihat keberadaan mereka, dan Ji-eun menyadari bahwa Honghua terlihat menyukai lelaki itu. Honghua saat berjalan tanpa sengaja bertabrakan dengan lelaki tampan itu, mengajaknya makan malam bersama. Honghua yang telah menikah dengan lelaki tampan itu harus melihat bahwa suaminya melakukan hubungan badan dengan Ji-eun. Lelaki psiko itu datang menanyakan kenapa Honghua tidak mencampakkan temannya yang telah berselingkuh dengan suaminya. Honghua lalu menyatakan tidak. Lelaki psiko itu menawarkan diri, bila Honghua tidak berani maka dia yang akan membantunya dengan tangannya. Honghua lalu mengarahkan senjata yang ia pegang ke lelaki psiko itu dan menanyakan lokasi keberadaan dari Ji-eun. Sang Jun yang hendak tidur ditemani oleh istri rekannya yang merupakan kekasihnya. Kekasihnya ini menginginkan segera mempublish hubungannya karena dirinya merasa sudah pengap dan sulit untuk bernafas. Sang Jun meminta agar kekasihnya menunggu saat ada peluang dia akan mengungkapkan hubungan mereka. Terbangun dari tidurnya setelah mengecek ponselnya, Sang Jun segera bergegas menuju kediaman Honghua. Pintu yang digedor-gedor namun tak kunjung dibuka. Segera dia pun meminta security untuk membukanya. Sang Jun membangunkan Honghua. Honghua yang tidak sadarkan diri segera dibawa oleh Sang Jun ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengungkapkan bahwa kasus ini baru terjadi. Didiagnosa Honghua dalam kondisi tidur, namun tidak sadar. Tiba-tiba Honghua terbangun dari tidurnya, dikagetkan dengan peralatan perawat yang terjatuh. Sang Jun yang menemaninya diberitahu oleh Honghua bahwa ia belum menemukan lokasi keberadaan dari Ji-eun. Namun di mimpinya lelaki psiko itu akan segera menewaskannya. Di tempat yang menyekapnya, Ji-eun pun berusaha membuka borgol yang mengikat kakinya. Dia berusaha membukanya. Melihat kunci yang ada di atas kursi, Ji-eun pun mencoba untuk menggapainya. Saat kunci teraih, segera dia membuka borgol. Setelah kakinya terbebas dari jeratan borgol, segera bergegas dia berlari melarikan diri. Dalam pandangannya, dia melihat mobil polisi terparkir di depan jalan. Segera dia meminta pertolongan. Dan saat melihat orang yang keluar dari mobil polisi, ternyata ia adalah lelaki psiko yang berseragam polisi yang ternyata menyekapnya. Ji-eun pun tertangkap kembali. Di tempat sekapan, lelaki psiko segera mengeksekusi Ji-eun. Jasad Ji-eun pun ditemukan oleh seorang wanita yang hendak membuang sampah.
Di rumah duka, Honghwa meminta maaf kepada Ji-eun karena tidak sempat menyelamatkannya. Masih di rumah duka saat ngopi sendirian, Sang Jun dihampiri rekannya yang curhat karena istrinya terlihat berbeda. Dia pun curhat bahwa telah menyewa seseorang untuk menyelidiki rahasia yang disembunyikan oleh istrinya. Temannya bersumpah jika istrinya selingkuh, dia akan menghabisi lelaki bajingan selingkuhan istrinya. Honghwa yang berada di toilet tiba-tiba dibius oleh lelaki psiko yang segera membawanya. Sang Jun yang sudah ada di depan lift menghubungi Honghwa namun tidak mendapatkan respon. Sang Jun dihampiri rekannya yang mengetahui bahwa ia selingkuhan istri rekannya dengan menunjukkan bukti foto. Segera rekannya marah membabi buta. Sang Jun pun terjatuh dan menabrak Honghwa yang tidak sadarkan diri. Dia segera memberitahu rekannya bahwa mereka harus mengejar pelaku dahulu baru membahas skandalnya. Segera mereka berlari mengejar lelaki psiko. Dan Sang Jun pun malah menembak rekannya. Dia salah sasaran. Sang Jun segera memanipulasi bukti seolah bukan kesalahannya. Di rumah sakit, istri rekannya sangat terpukul karena suaminya dinyatakan tidak bisa diselamatkan. Sang Jun yang melihat hal tersebut langsung pergi ke TKP hendak mengambil bukti yang dia sembunyikan. Namun senjata itu telah menghilang. Dia pun murka dalam kebingungannya. Di rumah duka rekannya, Sang Jun yang tanpa rasa bersalah memberi penghormatan terakhir. Sementara di rumah sakit, Honghwa yang dihubungi oleh lelaki psiko meminta Honghwa agar segera datang menemuinya karena dia telah membawa ayah Honghwa. Di rumah sakit, ibu Honghwa kehilangan suaminya. Diinfokan dokter suaminya hanya bertahan beberapa jam. Jadi jika tidak segera ditemukan dan mendapatkan penanganan medis, maka tidak ada harapan bertahan hidup. Ibu Honghwa segera menghubungi Honghwa namun ponselnya tidak aktif. Honghwa yang sudah tiba di TKP, dia mencari keberadaan ayahnya. Menemukan secari kertas, dia segera membacanya. Lalu dia pun meminum obat yang ada di hadapannya. Honghwa yang sudah tertidur tersadar berada di sebuah jalan. Dia pun bergegas berlari mencari keberadaan ayahnya. Di ayunan taman, dia melihat lelaki psiko dan segera meminta mengembalikan ayahnya. Tidak menghiraukan kekhawatiran Honghwa, lelaki psiko malah curhat mengenai kehidupannya, di mana dia selalu ke taman ini bersama ibunya, dan terbenak keinginannya untuk membunuh ayahnya, yang selalu berperilaku kasar terhadapnya. Keinginannya pun terwujud, ayahnya tak bernyawa karenanya. Honghwa yang tak ingin mendengar lebih lanjut, meminta ayahnya agar segera dikembalikan. Honghwa pun lalu terbangun. Dia melihat lelaki psiko duduk di ruangan yang sama dengannya. Dengan santai lelaki psiko menyatakan katanya ingin menemukan ayahnya, tapi Honghwa malah tertidur pulas. Lelaki psiko lalu menginformasikan bahwa ayah Honghwa telah tiada. Honghwa lalu menyatakan bahwa ayahnya tak ada hubungannya dengan lelaki psiko. Lelaki psiko memberikan senjata dan menyarankan Honghwa untuk berpikir bahwa Honghwa lah yang menginginkan ayahnya tidak ada di dunia ini. Sekilas Honghwa pun mengingat situasi yang membuatnya hidup dalam keresahan. Honghwa yang mengarahkan senjatanya ke badan ayahnya nampak kebingungan apakah ini mimpi atau kenyataan. Dia lalu mengarahkan senjata ke lelaki psiko, menanyakan kenapa lelaki psiko melakukan ini kepadanya. Lelaki psiko pun menyatakan bahwa dirinya dan Honghwa tidak berbeda. Honghwa menyatakan dengan jelas bahwa dirinya dan lelaki psiko amat berbeda karena lelaki psiko seorang monster tak berhati, sembari menurunkan senjata yang ia pegang. Lelaki psiko menyuruh agar Honghwa menaikkan kembali senjatanya, karena menurutnya manusia berpikir dengan cara yang sama,
membunuh orang lain demi menyelamatkan nyawanya. Lelaki psiko lalu memaksa Honghwa untuk membunuhnya dan mengancam jika tidak dilakukan oleh Honghwa, maka dia yang akan melakukan sebaliknya. Honghwa yang tetap menolak ditegaskan oleh lelaki psiko bahwa dia menghilangkan nyawa orang-orang yang ada dalam mimpinya, membuatnya merasakan hati nurani yang bersalah, dan Honghwa akan berada di posisinya sekarang. Honghwa tetap kekeh menolak. Tiba-tiba peluru menancap di badan lelaki psiko. Lelaki psiko menyatakan bahwa sangat jelas Honghwa memang sama dengannya. Honghwa yang tersadar dia melihat lelaki psiko sudah tak bernyawa. Honghwa lalu menyambut para tamu yang datang ke rumah duka ayahnya. Dia pun kembali mendesain di kediamannya. Namun dinyatakan oleh psikiater bahwa lelaki psiko dan Honghwa terbaring koma. Mereka terjebak dalam dunia mimpi dan sulit untuk kembali. Dan keberadaan lelaki psiko dan juga Honghwa dalam dunia mimpi mereka masing-masing menjadi akhir dari drama In Dream. Setiap manusia memiliki jalan cerita kehidupan yang berbeda. Dinamika hidup yang hanya satu kali kita alami. Memahami takdir akan membantu kita melepaskan perasaan tidak ikhlas dan lebih mudah untuk bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki. Terima kasih untuk yang sudah setia mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Cece pamit dulu. See you!